Halo, selamat datang di dunia programmer. Gimana rasanya kemarin berhasil bikin game tebak angka? Seru kan? Kali ini kita akan bikin game batu gunting kertas, di mana lawanmu adalah komputer. Siap belajar cara membuat mesin bermain denganmu? Let's go! Sebelum mulai, kita akan pakai text editor CodePen seperti video sebelumnya. Dan saya akan menonaktifkan fitur auto updating preview supaya kodenya nggak jalan otomatis. Game ini aturannya simple. Pasti kalian semua sudah familiar. Batu kalahkan gunting, gunting kalahkan kertas, dan kertas kalahkan batu. Nah, di video ini, kita akan menerjemahkan aturan simple itu ke dalam bahasa coding. Kita akan membaginya jadi beberapa langkah. Pertama, kita ajari komputer cara memilih. Kedua, kita sebagai pemain akan memasukkan pilihan kita. Dan ketiga, kita buat logika untuk menentukan siapa pemenangnya. Yuk, langsung aja kita mulai coding. Langkah pertama, kita harus buat komputer bisa memilih antara batu, gunting, atau kertas secara acak. Kita tentukan dulu semua pilihan yang tersedia. Kita taruh semua pilihan yang tersedia di dalam kurung siku. Nah, dalam JavaScript, itu disebut array. Urutan dalam array disebut index, yang dimulai dari 0. Jadi, batu mempunyai indeks 0, gunting mempunyai indeks 1, dan kertas mempunyai indeks 2. Kemudian array tersebut kita taruh dalam variabel bernama opsi, menggunakan keyword let. Kalian ingat kan, kita pernah memakai keyword let juga di video sebelumnya? Selanjutnya, kita butuh angka acak. Disinilah math.random beraksi. Fungsi ini memberi kita angka desimal acak antara 0 sampai 1. Tapi sebenarnya yang kita butuhin bukan angka desimal, namun angka bulat 0, 1, atau 2 sesuai dengan indeks array kita tadi. Caranya, kita kalikan 3, lalu kita bulatkan ke bawah pakai math.floor. Hasilnya kita akan selalu dapat angka bulat 0, 1, atau 2 secara acak. Angka tersebut selanjutnya kita pakai untuk menentukan pilihan komputer dari array opsi di atas. Coba kita simulasikan kode di atas. Misal hasil dari fungsi math.random adalah 0,42, maka 0,42 dikali 3 sama dengan 1,26. Lalu 1,26 dibulatkan ke bawah sama dengan 1. Angka 1 tersebut kita pakai untuk mengakses array opsi, sehingga pilihan komputer adalah gunting. Kita coba satu simulasi lagi. Misal hasil dari fungsi math.random adalah 0,81. 0,81 dikali 3 sama dengan 2,43. 2,43 dibulatkan ke bawah sama dengan 2. Angka 2 tersebut kita pakai untuk mengakses array opsi, sehingga pilihan komputer adalah kertas. Oke? Nah, komputer sudah menentukan pilihannya. Sekarang giliran kita. Kita pakai prompt untuk memunculkan kotak pertanyaan pilihan pemain. Lalu, perhatikan, ada function toLowerCase di sana. Ini trik penting. Fungsinya untuk mengubah semua input kita jadi huruf kecil. Jadi, mau kamu ketik batu semua huruf besar, atau batu B-nya saja yang besar, komputer tetap akan membacanya sebagai batu semua huruf kecil. Kenapa harus begitu? Karena memang kalau kita lihat, pilihan yang ada di dalam array opsi, semuanya memakai huruf kecil. Dengan begitu, kita bisa membandingkan keduanya. Eits, gimana kalau pemainnya iseng
ngetik pisang misalnya. Kita harus cek tuh. Opsi .includes akan mengecek apakah input kita ada di dalam array opsi. Jika tidak, kita kasih peringatan pakai alert untuk menunjukkan bahwa input tidak valid. Oke, ini bagian paling seru, menentukan siapa pemenangnya. Ada 3 skenario, seri, pemain yang menang, atau komputer yang menang. Untuk tahu apakah seri, gampang. Kita tinggal cek apakah pilihan pemain sama persis dengan pilihan komputer. Kita pakai sama dengan 3 kali untuk cek apakah pilihan pemain sama persis dengan pilihan komputer. Lalu di dalam kode blok if, kita pakai function alert untuk nampilin pesan yang memberitahu pemain bahwa hasilnya seri. Untuk menentukan pemenang, logikanya sedikit lebih panjang. Saya coba geser kotak isian JavaScript ini supaya kode kita terlihat lebih jelas. Pemain menang jika pemain memilih batu dan komputer memilih gunting. Atau pemain memilih gunting dan komputer memilih kertas. Atau pemain memilih kertas dan komputer memilih batu. Kalau memang begitu, di dalam kode blok else if, kita pakai function alert untuk menampilkan pesan yang memberitahu pemain bahwa dia menang. Jika hasilnya bukan seri dan juga bukan pemain menang, artinya tinggal satu kemungkinan, yaitu komputer yang menang. Di dalam kode blok else, kita pakai function alert untuk nampilin pesan yang memberitahu pemain bahwa dia kalah. Terlihat rumit? Jangan khawatir. Mari kita simulasikan skenario di atas. Kita ambil contoh skenario seri. Misal pemain pilih batu dan pilihan komputer juga batu. Maka kodenya jadi seperti ini. Lalu komputer membandingkan apakah batu sama persis dengan batu. Kalau iya, maka hasilnya true. Kalau tidak, maka hasilnya false. Di sini kita bisa lihat apakah seri value-nya adalah true. Lalu ini jadi false, ini juga false, dan ini juga false. Ini adalah operator OR. Operator OR akan menghasilkan value true ketika salah satu dari kondisinya adalah true. Namun karena di sini semua kondisinya adalah false, maka hasilnya adalah false. Nah, setelah itu kita cek apakah seri sama dengan true. Karena dia adalah true, maka komputer akan menjalankan kode di dalam kode blok if, sehingga muncul pesan seri. Oke, kurang lebih simulasinya seperti itu. Sekarang, mari kita tes gamenya. Aku jalankan dengan ngeklik tombol run. Lalu misal aku pilih batu. Oke. Wah, ternyata aku menang. Komputernya memilih gunting. Aku coba lagi satu kali. Kali ini aku pilih kertas. Aduh, kalah. Komputernya ternyata milih gunting. Kurang lebih jalannya game seperti itu. Satu ronde itu ternyata kurang menantang ya. Yuk kita upgrade gamenya dengan sistem 3 set. Caranya, pertama kita buat papan skor digital dengan 2 variabel, skor pemain dan skor komputer. Keduanya mulai dari 0. Lalu kita bungkus semua kode permainan kita ke dalam while loop. Loop ini akan terus berjalan selama skor pemain dan skor komputer masih di bawah 2. Jika pilihan pemain tidak valid, maka kita ulang rondenya.
Keyword continue ini sangat berguna jika pemain memasukkan pilihan yang salah, misalnya pemain mengetikkan pisang. Maka pesan kesalahan akan muncul, dan continue akan langsung membuat program melompat ke awal loop berikutnya. Setiap ronde kita cek siapa pemenangnya. Kita simpan pemenangnya ke dalam variabel pemenang, lalu kita tambahkan skor yang sesuai dengan siapa yang menang. Di sini, apabila pemenangnya adalah pemain, maka kita akan menambah skor pemain plus+, yang mana artinya skor pemainnya ditambah 1. Apabila yang menang adalah komputer, maka skor komputerlah yang kita tambah 1. Kalau hasilnya seri, kita tidak menentukan pemenangnya, sehingga tidak ada skor yang ditambah. Simpel kan? Dan di akhir setiap ronde, kita akan tampilkan skor terbarunya. Selesai deh. Yuk kita jalankan lagi gamenya. Oke, aku akan milih batu. Wah, aku menang. Komputernya ternyata milih gunting. Skornya sekarang aku 1, komputernya 0. Ronde kedua. Milih apa? Kertas deh. Waduh, kalah nih. Komputernya ternyata milih gunting. Skornya 1-1. Oke. Apa ya? Gunting. Aduh, kalah guys. Komputernya milih batu. Sekarang skornya 1, komputernya 2. Komputernya menang dong. Jadi gimana? Luar biasa kan? Gamenya sudah jadi dan lebih kompetitif. Mari kita rekap hal-hal baru yang super keren yang sudah kita pelajari kali ini. Pertama, kita belajar array untuk menyimpan daftar data. Kedua, kita menguasai penggabungan kondisi pakai simbol dan atau or. Ketiga, kita belajar metode chaining seperti pada prom.toLowerCase. Dan terakhir, kita sekarang paham cara menggunakan loop untuk membuat permainan beberapa ronde. Selamat! Kamu sudah berhasil membuat game batu gunting kertas yang keren dan interaktif. Dengan ini, kamu nggak cuma jago main game, tapi juga mulai jago membuat game. Keren kan? Sekarang coba bayangin. Kalau game sederhana ini saja bisa kita buat, apalagi yang bisa kita ciptakan dengan skill coding yang terus bertambah? Di video berikutnya, kita akan menjelajah tantangan baru yang akan mengasah logika dan kreativitasmu lebih jauh. Dijamin kamu akan makin ketagihan coding. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Pastikan kamu subscribe dan nyalakan notifikasi, biar nggak ketinggalan pelajaran seru selanjutnya di dunia programmer.